A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'd. Jamaah sidang majelis kajian bulanan Masjid Nurul Iman di Cijantung, Pasar Boyang, semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Iman, yang kita doakan mudah-mudahan selalu fleksibel, artinya mudah untuk berkembang karena jumlah jamaah yang makin hari makin tak tertampung, sehingga bisa menjadi sebuah sentral masjid yang mendapatkan sunnah di tempat ini, insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, harus ke aku kembali? Ya terserah. Kalau bahasa Indonesia mungkin begitu ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan arti harus ke aku kembali ini lebih kepada kembali kepada Allah. Karena bahasa ini penting. Mengemas sesuatu itu penting. Panitia sih pengen kita bahas tentang masalah kematian. Kalau judulnya berbau-bau keranda gitu ya, berbau-bau kuncen, kayaknya horor banget nih agama gitu ya. Tapi kalau dikemas sedikit dengan bahasa harus ke aku kembali, asik ya. Karena Islam ini agama yang menggiring orang Islam untuk menjadi orang yang bersabar dalam hidup. Siapa orang yang bersabar? Allah kasih bocoran. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Suruh kasih kabar sama orang yang bersabar. Kabar apa? Gembira, karena busra. Wa basyiris sabirin. Objeknya busra. Kabar gembira. Loh kok kabar gembira, Ustaz? Iya, kematian itu mengembirakan orang Islam loh. Kalau Islamnya betul. Karena ya kalau boleh jujur diterjemahkan itu kembali ke Allah, diterjemahkan kayak kita pulang kampung tiap tahun. Orang semua berdoa biar umurnya sampai Ramadan, karena ada H-7+7. Persiapan matang buat kembali ke kampung. Allahu Akbar. Orang balik ke kampung persiapannya innalillah. 2 mobil, 1 mobil anggota keluarga, semobil barang yang dibawa loh. Sampai kita bilang pada mau kemana? Masya Allah, sampai bebuntal begini. Pulang kampung tat. Oh, banyak betul bawaannya, takut kurang gitu. Karena kalau lagi menjelang lebaran nih, Masya Allah tat, air mineral aja mahal. Yang seliter bisa 25.000 kayak di Papua. Mahal betul. Persiapan matang buat pulang kampung. Itu baru pulang kampung lokal. Padahal pulang kampung yang hakiki, yang kita nggak bisa mengelak, pulang kampung berjumpa dengan Allah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nggak. Kita fokus baca Al-Kahfi kalau hari Jumat, betul. Padahal ada surat Al-Jum'ah, kita baca juga tuh surat. Ada hikmah di balik bacaan tersebut. Karena
Diperintahkan kita kalau sudah waktu sholat tinggalkan jual beli, semuanya mengingat Allah dengan sholat. Selesai sholat fantasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Ada sunnah yang jarang dipakai, apa? Berbisnis ba'da Jumat. Kita malah kadang-kadang suka ngarang sendiri. Kalau perusahaannya sih perusahaan Islami, gimana bisa dikatakan perusahaan Islami? Liburnya Jumat. Apa hubungannya? Di surat Jumat bahkan diperintahkan ya, suruh fantasiru fil ard. Kalau udah selesai Jumatan suruh bertebar di muka bumi. Wabtagu min fadlillah. Suruh ambil keutamaan cari rezeki. Jarang kita pakai itu. Masya Allah. Tegakkan sunnah mulia. Ternyata rezeki yang dicari habis Jumat itu berkahnya tinggi sekali. Kenapa? Persiapannya matang. Hari lain nggak ada syariat perintah baca Al-Kahfi. Hari lain nggak ada syariat perintah mandi, betul? Hari Jumat pakai wangi-wangian, tuh kita dagang, kita bisnis, berkah beda. Bukan berarti hari raya nggak boleh. Tumben nggak mandi, kan bukan Jumat. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Oh, berarti seminggu sekali mandinya. Pantas botolnya loteng, betul ya? Jangan begitu dong, mandi. Orang Islam nih mandi. Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu kalau ada orang tinggal di pinggir sungai yang jernih? Dia mandi, dia bersuci 5 kali, bersih. Itulah Islam. Iya, cuma memang dikatakan dengan tegas bahwa Allah kasih kabar gembira, berikan kabar gembira tentang kematian. Buat orang beriman, orang Islam yang beriman, mati itu kabar gembira. Seneng orang kalau udah mulai tua, seneng. Yes, mati, entar lagi. Ini enggak, kadang-kadang kita ngomong mati sama orang tua, ngomong yang lain, ngapa lu? Wa basyiris sabirin, kabar gembira. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar yang selalu kena masalah mengatakan inna lillah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kami kembali ke Allah. Ini kalau kita paham makna dibalik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau ayat-ayat yang mengatakan wa ilayal masir wa ilallahil marji'ukum, kembali Allah. Kita kenal Allah, selesai urusan. Karena buat Allah nggak ada yang susah. Yang susah tuh kita. Kenapa? Minta yang kita pengen, bukan yang kita butuh. Itu masalah kita. Coba sih minta yang kita butuh, enak. Karena nggak diminta pun Allah kasih. Ini banyak diantara kita ini begitu. Tadi ada yang nanya di Al-Azhar, Masjid Agung Al-Azhar, berkaitan tentang masalah gimana kalau saya punya anak, sementara tidurnya itu anak bareng kita, sehingga suami jadi kayak orang kesel, tidurnya misah sama saya, kata istrinya begitu. Saya di atas, dia di bawah, kagak misah itu mah ya. Solusinya apa Tat? Saya bilang bongkar tempat tidurnya, jadi di bawah aja semua, gitu kan solusinya. Ustadz suruh mikirin furniture, masih. Aduh, pagi-pagi lagi. Ya harusnya kalau pengen punya anak, ya bikin deh kamar. Masa kalah sama burung, mau bertelur aja nyarang. Makanya sering dibilang tuh, lihat tuh burung, yakdu khimason wa taruhu bitonan, lihat burung. Supaya orang malu tuh jangan kalah sama burung. Karena orang kan dikit-dikit simbol burung. Indonesia, burung Garuda. Abu Dhabi, Dubai, burung elang. Burung, hatta anak motor semua pakai sayap burung, betul? Suruh jadi burung. Jangan kalah sama burung. Yakdu khimason wa taruhu bitonan. Burung terbang pagi, fitrahnya kosong, pagi pulang sore temboloknya penuh. Burung dijamin sama Allah. Kenapa? Karena ilallah marjiukum, kembali ke Allah. Allah nggak pengen dunia ini sepi dari kicauan burung. Allah jamin rezeki burung, betul? Seperti Allah nggak pengen ada orang Islam di muka bumi ini ya yang terbunuh. Hancurnya bumi ini lebih Allah sukai ketimbang dibunuhnya satu orang beriman. Menandakan apa? Allah sayang sama orang Islam yang beriman. Berarti kalau negeri ini pengen disayang, yuk stabilkan iman, baguskan iman. Makanya saya sampaikan di beberapa tempat, kalau saya optimis sekali, Indonesia bakal berjaya, Jakarta nggak bakal bisa diutak-atik sama 9 cacing. Karena memang dasarnya ulama muluan di sini. Tinggal kitanya mau gak meniru ulama, mau gak belajar sejarah gitu loh.
Karena kalau yang namanya kemuliaan datang dengan sendirinya, sabab yang dibikin. Jangan cuma minta yang baik tapi nggak paham cara memulainya, jangan. Harus ke aku kembali? Ya harus. Kalau ke Allah harus. Ilayya marji'ukum, kepada aku kembalinya kalian, kata Allah. Maka dikatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Suruh baca tuh proses sayang sama orang tua. Kenapa? Karena dia sudah bawa kamu di perut 9 bulan itu. Sakit di atas sakit. Coba deh kalau nggak percaya, kita bawa dah air dah ukuran 2 kilo di tangan dah. Kemana-mana kita bawa sampai 9 bulan. Udah macem-macem yang kita rasa, betul. Sampai kadang-kadang pengen kita buang di air, betul ya. Ya, orang tua kita merasakan gitu. Suruh Anis Kurli, tapi kamu bersyukur sama aku. Kenapa? Karena ada satu penyebab datangnya keberkahan dalam hidupmu, hidup orang tuamu. Ketika kamu pikir orang tuamu nggak pernah berbuat baik dalam hidupmu, ya Allah, bawa kamu di perut tuh perbuatan baik yang nggak bisa dibayar. Kalau kamu bilang orang tua kamu nggak ada kelebihannya, astagfirullah, saya dibuang, saya dihina, saya dicaci. Allah, kamu berenang di air ketuban ibu kamu nggak bayar. Tinggal nyaman, dia makan makanan yang nggak enak, jamu yang pahit, disuplai melalui tali pusar kepada kamu. Coba lihat. Ya kalau dicari salah, ya salah lah. Emang kita anak malaikat. Orang tua nggak punya salah, pasti punya salah. Jadi orang yang betul-betul mengerti bahwa kemuliaan seorang muslim itu ketika bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalimat harus ke aku kembali, ini sebuah sindiran. Karena akan kembali, dunia ini sifatnya titipan. Kenapa kita mesti tunggu sesuatu yang bakal buruk terjadi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mali sab'an, kata Rasul. Dalam sebuah riwayat yang sahih, beliau pernah bersabda, hadis Sunan Tirmizi dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Beliau mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Bergegaslah dalam beramal solih sebelum datang 7 perkara. Dikatakan yang pertama, fahal tantaziruna illa faqran munsiyan. Kemudian, au ghinnan mudghiyan, au maradon mufsidan, au haraman mufannidan, au mautan mujhizan, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazaru, awis sa'ata fassa'atu adha wa amar. Iya, Rasul mengatakan bahwa bergegaslah dalam beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian, pertama, kata Rasul, apakah kalian ingin menantikan kefakiran yang akan membuat kalian terkulai lemas karena lapar? Apa nunggu miskin dulu baru sedekah? Terkulai lemas nunggu dibantu. 5 kemiskinan dikatakan harta titipan diambil sama Allah, atau tangan sudah nggak bisa lagi memberikan sesuatu ke orang lain karena gemetar. Ya, kita mampu menangkap sesuatu ini kemampuan izin Allah. Dulu saat kecil ngambil sendok pun kita nggak sanggup. Lama-lama dibikin sanggup. Nanti diambil lagi kesanggupan tersebut. Coba kalau hari libur gini nggak ada kajian, keliling dah ke panti jompo dah. Lihat tuh yang orang-orang tua megang sendok sampai gemeter, ya Allah, iya ya. Cuma beda rupa. Dulu anak kecil juga begini nih. Kemampuan diambil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, tantaziruna illa faqran munsiyan. Apa nunggu jadi nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa dulu baru berbuat baik? Terkulai lemah tunggu dikunjungi. Di rumah sakit, di pojokan dan lain-lain. Ya Allah, jangan. Bahkan dikatakan, bahkan au ghinnan mudghiyan, atau nunggu jadi orang yang kaya raya sementara kalian jadi melampaui batas. Karena berhasil, dia tunggu sampai maksimal keberhasilan. Padahal dalam Islam itu yang tadinya miskin kemudian berhasil, gitu, kemudian berhasil, itu harusnya langsung berbagi.
Karena kan kalau di Islam itu kan kunci sukses jadi orang kaya itu bukan hemat. Kalau kita kan dibesarkan di masyarakat yang hemat pangkal kaya, betul. Rajin pangkal pandai. Padahal banyak yang hemat nggak kaya-kaya, banyak yang rajin nggak pandai-pandai. Ya. Karena kepandaian titipan Allah. Ada yang nggak pandai, tapi ada yang nggak rajin tapi pandai. Ada yang boros malah gampang rezekinya. Karena memang cara Allah. Kalau memang kita boros dalam sebuah kebaikan, boleh-boleh saja janjikan unfik alik. Apa nunggu kamu sukses kaya banget baru berbuat baik, sementara kamu disibukkan dengan dunia? Oghinan mughniyan, sampai kamu sibuk, saking sibuknya gak sempat berbuat baik. Jangan. Yang paling asik dapat rezeki kita bawain langsung ke orang yang butuh. Ngelihat ekspresi wajah si miskin bahagia karena kita kasih. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu nggak sadar, kamu tuh sehat bukan minum vitamin. Sukses bukan karena peluh yang kau keluarkan. Doa orang miskin yang kamu bantu. Coba. Masya Allah. Kamu nggak berasa kamu jadi baik karena itu. Kamu merasa kepandaian. Banyak yang lebih pandai. Ya kita ngalamin banget zaman sekolah. Ada teman-teman yang pinter ranking selamanya. Ini yang bagian belakang yang gede-gede EO ada tuh belakang dia. Tapi giliran sekarang ketemu malah yang EO pada sukses. Yang pada pinter malah jadi pegawainya. Ya karena kaya miskin kan Allah yang menentukan. Sebab yang kita buka. Jangan sampai ghinan mudghiyan. Kaya tapi melampaui batas, togo. Karena orang kalau udah kaya pasti kayak gelas yang penuh, nggak bisa diisi. Ya kita tahu siapa dia dulu, cuma kan udah kaya, wuduh tuh dagu, wuduh. Naik motor apa begitu, awas portal. Jangan, makanya teman-teman muslim baker Indonesia ini harus tetap jadi muslim walaupun di atas motor ya. Aturan mainnya jelas. Jangan mentang-mentang punya casing muslim baker tapi bablas, jangan. Tetap jangan. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau busungkan dada di hadapan manusia. Dadamu tak mungkin melebihi tingginya gunung. Gunung saja kata Allah habaan mansura, debu yang berterbangan di akhirat nanti. Apalagi kita, aduh, masya Allah, sampai nyamuk tuh orang masuk. Jangan ya. Ghinan mudghiyan, au maradan mufsidan, atau badan yang sakit yang merusak badan parahnya. Apa nunggu sakit dulu, akhirnya udah cepet capek, cepet lemah? Jangan. Ini mumpung sakit belum berlarut-larut masih bisa berbuat baik. Walaupun panah yang tertancap, walaupun darah yang keluar ketika jatuh karena berjuang, tolong katakan alhamdulillah ala kulli hal. Jangan berkeluh kesah, jangan. Karena sakitmu sekarang mungkin besok lebih. Mumpung belum terlalu sakit, tolong kata Rasulullah SAW, maradun mufsidan. Hati-hati. Hati-hati sakit yang merusak. Mumpung belum terlanjur baru batuk ketukannya 1/4, belum 4/4 gitu ya. Berhenti deh ngerokok. Jangan tunggu. Harus berhenti nih. Awah, udah mau mati baru berhenti gitu. Kemarin kemana? Taklim kajian rutin, dia lupa filter tuh mengandung hemoglobin babi. Kajian juga nyedot babi juga, buat apa? Mulai tinggalkan, mumpung batuknya belum banyak nih ketukannya gitu ya. Berhenti. Jangan nunggu kurus sampai miring jalan. Alhamdulillah udah berhenti ngerokok, ya sebentar lagi dah udah begini. Wasiat gitu ya. Pabriknya jujur, ente malah ngebela ya. Au maradun mufsidan, atau sakit yang merusak. Au haraman mufannidan, au haraman mufannidan, atau orang menjadi tua yang memang jompo gitu loh. Haraman mufannidan, jadi betul-betul memang rentah dan memang sampai-sampai nggak bisa berbuat yang lain. Masya Allah. Au mautan mujhizan,
Atau kematian yang kamu nggak bisa mengelak darinya. Tunggu mati dulu baru berbuat baik. Tunggu terbujur kaku dulu baru dibawain makanan. Mumpung lagi sehat, telepon deh habis kajian. Assalamualaikum ma, waalaikumsalam. Mau makan apa mah? Bilang dibawain makanan nanti. Ya Allah, tahu aja lagi lapar. Oh masya Allah. Bawain deh, bawain. Jangan nunggu sakit dulu. Ya Allah, mama sakit mah. Ya Allah, samperin pak, jangan sakit. Mau makan apa? Udah nggak boleh. Oh, kemarin lagi sehat lo nggak tawarin. Udah begini baru nanyain. Kadang-kadang kita suka begitu tuh, ya. Mumpung sehat, telepon, tanyain. Ya Allah, sebenarnya yang mama inginkan itu apa dari anak ini? Apa yang diinginkan? Coba tunaikan. Kenikmatan tersendiri kalau nanya keinginan orang tua dan kita merealisasikan kenikmatan tersendiri. Masya Allah. Sama pimpinan aja begitu. Apa yang saya bisa kerjakan Pak? Masya Allah. Dalam rangka diangkat posisi kita. Sama orang tua pengen terangkat di mata Allah, tanya. Hari ini apa mah? Bilang. Apa ke depan yang dibutuhkan? Kira-kira bagaimana? Masya Allah, ini orang yang kayak begini dititipin dunia bakalan sama Allah. Masya Allah, ada aturannya. Rasul katakan seperti itu, hati-hati. Jangan sampai kita ini terlena, kita lupa. Awid dajjal fasarru ghaiban yuntazar. Atau hati-hati dengan yang namanya dajjal. Yakni dajjal di sini artinya sesuatu yang gaiban, yang masih gaib, yang kita belum lihat. Sudah ada tapi kita nggak tahu kan. Apa nunggu dajjal dulu menipu kita baru percaya? Nggak bisa. Jangan. Fitnah dajjal itu dahsyat sekali ya. Kita sih nggak bakal ngalamin, Tat, nggak usah takut, Tat. Iya kan kita punya anak cucu. Nah kalau kita nggak berbuat baik sekarang, anak cucu kita bisa berbuat baik yang akan datang? Nggak bisa. Ada darah. Makanya saya optimis banget. Ini Indonesia sampai kapanpun, Jakarta sampai kapanpun nggak bakal bisa diacak-acak sama orang kafir. Musuh kita Yahudi, Nasrani, Syiah. Hati-hati, ente nggak bakal di kota sampai kapanpun. Hatta PKI. Kenapa? Karena masih ada getah kebaikan yang ulama pernah perbuat. Masya Allah, subhanallah. Wacana terbukanya Jakarta menjadi Jayakarta. Inna fatahna laka fathan mubinan. Fatahilah. Betul-betul mempertontonkan cikal bakal kemuliaan. Penerusnya pun sama, tercetak Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau mau ditafsirkan agama lain, monggo bikin negara sendiri. Karena kami cuma mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa cuma Allah, betul? Cuma kadang kita nggak paham. Ada sangkutannya. Nasab tuh penting sekali. Allah titipkan Jakarta sama ulama. Maka sampai kapanpun bakal datang ulama mujaddid ke kota ini, ke negeri ini untuk mentasfiyah agama. Ya memang resikonya sama dengan yang sudah-sudah. Nabi pertontonkan ketika tauhid ditegakkan, ada tradisi yang memusuhi. Sudah biasa. Makanya adat yang sudah menyebar luas dibuat oleh musuh-musuh Islam. Ketika datang dakwah tauhid, goncang. Mereka pakai cara Belanda, divide et impera, diadu antar orang Indonesia. Mirip. Ustadz dicari salah, mulai diiklankan di YouTube, udah kayak pertandingan bola. Ustadz vs Ustadz. Persis kayak iklan bioskop tahun 70-an maksudnya. Pakai layar kena angin goyang-goyang. Subhanallah. Kita jangan kepancing, liatin aja, liatin. Orang bodoh diangkat, semua orang terpukau dengan pengangkatannya. Pencet nama ustadz siapa saja, keluarnya dia lagi, betul. Dibikin geger. Orang Islam tidak terpancing karena Islam itu mewarnai, bukan diwarnai. Ketika kita sudah nggak mampu untuk bisa merubah, yakin Allah yang bakal merubah. Ketika kita sudah nggak bisa menjaga, Allah yang bakal menjaga. Haruskah kita kembali ke Allah? Harus. Karena kalau sudah kita nggak bisa lerai, la haula wala quwata illa billah. Hati-hati bro.
musuh Islam ini bikin apa, kelompok khusus untuk mencari salah-salah ustadz. Antum jangan terpancing tabayun sama ustadznya langsung, bukan cari keburukan ustadz dari orang yang mengabarkan keburukan. Hati-hati, banyak sekali. Saya sampai dapat kabar, saya difoto bareng beberapa ustadz kemarin itu, masya Allah. Ada hadroh grup Qasidah Wahabiyah. Pimpinannya Ustadz Yazid, sampingnya Ustadz Tiranda, Ustadz Holid, sama ana lagi nyurang di belakang. Waduh, ada grup band baru. Udah kehabisan akal musuh-musuh Islam ya, udah kehabisan akal. Jalan terus, betul? Jalan terus. Karena la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang berbahaya kalau Allah sudah izinkan. Asal kitanya istiqomah, tetap kompak ya. Jaga ukhuwah di antara kita, buang khilaf di antara kita. Khilaf sudah dibukukan. Saatnya Indonesia bertauhid, Indonesia bersatu. Saatnya Jakarta bertauhid, Jakarta bersatu sudah. Jangan sampai terkontaminasi. Yuk belajar sejarah. Karena yang kita rasakan ini dulu pernah ada dan dirasakan oleh orang-orang soleh. Sampai belum sama. Dulu saking bencinya Belanda sama Islam, itu tuanku Imam Bonjol dari Sumatera, dari Padang Perang Padri, dibuang dia ke Manado. Dari Jawa Pangeran Diponegoro, dibuang dia ke Makassar. Kita belum sampai, Ustadz Subhan dibuang ke Papua, belum gitu. Bisa pulang pakai koteka kita. Bajunya beda. Ya. Oh belum, itu ujian belum seberapa. Cuma kan jangan berulang, masa masuk lubang 2 kali? Nggak bisa. Tidak ya. Usaha itu pun terus ada. Tapi lihat, Allah tetap merdekakan Indonesia. Bambu runcing bisa ngusir Belanda. Kenapa? Allah yang mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Sampai kapanpun ini berlaku, ini ayat sampai kapan? Sampai kiamat, sampai Quran terhapus tulisannya, dan kita nggak tahu itu kapan. Ustadz nggak usah ngira-ngira, udah dibahas sama ulama. Oh kiamat beberapa tahun lagi, pada gemeter orang kemarin jual-jual tanah. Diangkat lagi masalah yang udah selesai dibahas oleh ulama. Jangan. Sekarang negeri ini butuh masyarakat yang bertauhid, kita bahas deh. Bagaimana mengesahkan Allah. Kenapa? Karena datangnya pertolongan Allah dengan tauhid. Janji Allah pasti. Orang Islam kalau betul menegakkan tauhid, Allah akan tolong. Karena Allah mengatakan apa? Wa ma lizzalimin min ansar. Yang tidak akan pernah Allah tolong orang yang melawan tauhid atau berbuat syirik. Tegakkan. Jadi bukan Indonesia mengaji, tapi Indonesia bertauhid. Menegakkan, karena dalam tauhid ada mengaji. Tapi banyak yang mengaji nggak bertauhid, banyak wirid kul huwallah, ambil musab batu nisan. Ya. Oh masya Allah, jangan, Allah muliakan kita insya Allah. Awis sa'ata fassa'atu adha, atau kiamat yang betul-betul menjadi sebuah sabab kebingungan masyarakat. Kenapa? Karena ketika kiamat datang nanti, orang tuh nggak nyangka-nyangka datang gitu. Bahkan dikatakan bahwa yang terakhir yakni adha wa amar, artinya sesuatu yang dipastikan oleh Allah. Rasul mengatakan, apa tunggu seperti itu? Jangan. Kita pasti didatangi oleh kematian. Oleh karena itu, orang yang sadar bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup itu pasti didatangi oleh kematian, dia akan berusaha mempersiapkan diri. Karena kan dikatakan dalam ayat tadi pertama surat Al-Jum'ah itu, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bahwa kematian yang kalian hindari dengan kepandaian, dengan kekuatan fisik, perlindungan yang maksimal, fa innahu mulaqikum, tetap akan mendatangi kamu. Tapi buat orang Islam ini busro, kabar gembira. Kurang hebat apa yang namanya Umar Ibnul Khattab, ya, yang suaranya terdengar dari 10 gunung oleh musuhnya. Iblis kabur ngelihat Umar jalan menuju lokasi 100 meter. Masya Allah.
Tetap aja kecolongan lagi sholat dibunuh, betul? Cuma kan husnul, kurang pinter apa Utsman bin Affan memanage perekonomian? Orang mana yang nggak merasakan rezeki dari Utsman bin Affan? Allah titipkan melalui beliau kepada manusia. Sampai sekarang pun masih ada rekeningnya Utsman bin Affan. Kurang baik apa Utsman? Zunnurain, punya 2 cahaya, nikah dengan 2 anak Rasul. Dibunuh juga, yang bunuh juga orang Islam, betul? Kalau Umar kan yang bunuh orang kafir, Abu Lu'lu al-Fairuz kan. Kalau Utsman bin Affan, ini fitnah yang terjadi zaman Khawarij saat itu. Kurang hebat apa si pemilik pedang bermata 2, Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan wal Husain, yang Allah berikan kemuliaan, Saifullah, pedangnya Allah, kebacok 9 bacokan di leher oleh siapa? Orang Islam, bahkan penghafal Quran. Siapa namanya? Ibnu Muljam. Dibacok 9 bacokan, Ali tersungkur, dia pegang Quran. Ali, ini hukmu illa lillah. Ali, hukum itu milik Allah, bukan milikmu. Cuma gara-gara apa? Ali sebagai khalifah nggak mau menghakimi orang yang bunuh Utsman tanpa ditanya alasannya. Ini pentingnya kita jadi masyarakat, jangan gampang ambil keputusan sendiri. Karena pemimpin punya alasan. Berhusnuzon lah. Lihat, Ali pun terbunuh. Ayat yang membuat sabab dibunuhnya Ali menurut pendapat Khawarij, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ali dikafirin. Gimana kita? Betul? Sehingga fitnah itu akan terus ada. Makanya kalau kita nggak biasa mengembalikan semua masalah ke Allah, lelah kita. Oh, capek. Hidup ini lelah, dicari salah. Saya suka bercanda sama kru Al-Azifi, suka live Instagram gitu ya, suka pakai video depan gitu ya. Silakan yang mau bertanya, Ustadz ngopi dulu. Langsung, Ustadz minum tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Kan kamera depan. Sampai pengen minumnya kita begini sampai. Tadi gituin, Ustadz minumnya kayak Cina namu, katanya gitu. Aduh, masya Allah. Sampai kita bikinin video masalah sorban. Ya, jagoan kita sama dia yang hujat pakai sorban, betul. Tapi yang mau bilang apa? Inilah dunia. Makanya kita nggak usah khawatir. Tetap kita berikan kabar gembira kepada mereka bahwa syariat Islam itu telah sempurna. Syariat Islam telah sempurna. Jadi jangan heran, Allah akan uji. Tapi kalau kita istiqomah di atas kebenaran, Ar-Rahman ayat 60 Allah mengatakan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Nah, mengistiqomahkan kebaikan dalam hidup ini penting. Makanya ulama mengiring kita untuk mengerti bahwa ada amalan-amalan yang melebur dosa, yang kalau kita perbuat akan mendatangkan kebaikan yang banyak buat kita. Jadi banyak perbuatan yang kita lakukan kadang nggak berefek pada keseharian kita, pada kehidupan kita. Islam menginginkan setiap pelaku kebaikan memahami bahwa kebaikan yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan buat orang yang melakukannya. Salah satunya apa? Mengkritisi masa lalunya. Bertobatlah. Di Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134, ketika Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini bentuk pola hidup yang Islam kabarkan. Ketika Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka sama orang yang berbuat ihsan, berbuat baik ya. Tapi orang tidak semua suka dengan kebaikan yang kita tawarkan. Karena jangankan kita, Allah dengan Al-Quran kalamnya banyak dimusuhi sama orang.
Apalagi kita yang cuma menyampaikan. Betul. Tapi Allah sudah katakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Katakan ya Muhammad, katakan kepada Abu Bakar di sampingmu yang sedang menahan rasa sakit dari sengatan kalajengking ketika bersembunyi denganmu di Gua Thur. Katakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ini dipahami oleh para sahabat sampai pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi mau hijrah, bersama Abu Bakar, kan Ali disuruh gantiin beliau lagi tidur di kasur, betul? Sebagian riwayat mengatakan maka turunlah ayat waja'alna min baini aydihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dijadikan dinding oleh Allah pemisah di mata musuh-musuhnya, sehingga Rasul sama Abu Bakar keluar nggak kelihatan. Yang gantiin Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Saat itu semua tertuju pedang dan panah kepada orang yang tidur di balik selimut. Orang nganggap Rasul, ya, semua tertuju pedang, panah, tombak ke situ. Tapi Ali tahu nggak ada yang berbahaya kalau izin Allah, betul? Makanya ketika Rasul bilang, Ali gantikan aku, biar mereka terkecoh, turun ayat tadi, waja'alna min baini aydihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Tuh kalau kita jadi Ali belum tentu mau tuh. Kalau alinya tahun 2000-an, untung alinya Abul Husain, Abul Hasan Abul Husain yang nggak tergantikan, masya Allah. Mat, gantiin, biar orang sangka tuh aneh di situ mau dibunuh. Gua yang tuaan aja dong. Saya masih muda dong. Tapi tidak, Ali siap menggantikan karena hidup ini bukan masalah muda, bukan masalah tua. Berbakti, mengabdi kepada Rasulullah SAW itu merupakan keindahan. Nah, kita kan nggak ketemu Rasul, kita nggak bisa menggantikan wujud Rasul kalau disuruh sama Rasul kan. Cuma kita bisa berbakti dan kita mengabdi pada sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, fitnah yang terjadi, hujatan, cacian, makian, cibiran. Ketika penjahat tak bisa ditangkap, ketika orang baik malah ditangkap. Lihat, orang tua sakit-sakitan dipaksa keluar dari penjara, dijemput paksa. Orang sehat licin amat, lari tergopoh-gopoh sampai mentok tiang listrik. Ini nggak ngaji sih ya. Kalau ngaji dia untuk teman-teman di kepolisian, masya Allah, sebenarnya ngaji dia tahu ya bahwa orang munafik itu sama Rasul bakal dikasih bendera putih di belakangnya nanti di akhirat pada mahsyar. Sambil dikatakan hadhi qadratu fulan. Lihat tuh tanda orang munafik tuh, ada benderanya. Dulu nggak ada yang tahu, sekarang semua tahu. Dia merasa aman, nggak ada yang aman dari pandangan Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah tahu mata yang berkhianat, bahkan Allah tahu hati yang berkata. Yang disembunyikan Allah tahu, bukan tidak. Oh, masya Allah. Yang paling baik bertobatlah. Lihat susunan indah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan buat orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa, orang yang juhud. Orang yang juhud, orang yang tahu bahwa dunia ini fana, akhirat kekal. Ada janji indah tentang akhirat. Makanya kematian busro, kabar gembira buat orang yang baik. Sahabat-sahabat Nabi kalau udah diperintahkan perang berebut. Masya Allah. Bahkan beberapa perang itu, masya Allah, sampai perang Tabuk, salah satunya perang Tabuk tuh. Ya. Itu orang yang mau berperang Tabuk bersama Rasul itu harus berani bayar, nyumbang. Dan saat itu masa paceklik. Jadi kalau sekarang kan orang disuruh perang kan minta jaminan dulu. Kalau saya mati anak saya gimana? Sekolahnya, kuliahnya, makannya ini. Dulu zaman Rasul enggak, kami siap ya Rasul. Bedanya umat Muhammad dengan umat Isa dan Musa di situ. Kalau umat Isa dan Musa diajak perang sama nabinya, berperanglah, kami mendoakanmu, kami tunggu di sini.
Tapi kalau umat Muhammad, mari berperang, mari kita berperang. Kami selalu bersamamu ya Rasulullah. Makanya kebiasaan itu dipakai sama Umar sama Abu Bakar. Kalau punya masalah, dipanggil dulu tuh Muhajirin, dipanggil dulu tuh Ansar. Sampai Umar bin Khattab ketika dia bertanya tentang tafsir idza jaa nasrullahi wal fath. Itu Umar nggak so tahu, padahal dia orang Arab. Dia panggil dulu Muhajirin, tolong jelaskan tentang makna ayat ini. Panggil dulu Ansar, tolong terangkan tentang ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba jelaskan. Mereka katakan gini. Sahabat satu Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini maksudnya. Bukan berarti berzikir bertasbih kalau dapat kemuliaan. Ayat ini menandakan akhir hayat Rasul sudah tiba. Kehati-hatian Umar ibn Khattab dengan mencontoh Rasulullah SAW, yakni bermusyawarah, nggak sok tahu hidupnya. Lihat cara mereka bertahan di atas muka bumi ini, lihat. Karena mereka tahu sekali bahwa Allah janjikan kebaikan. Mereka nggak takut. Sahabat kalau dibicarakan perang maju paling depan. Berapa banyak sahabat yang tersenyum ketika meninggal karena melihat indahnya surga. Masya Allah. Dan banyak sahabat-sahabat yang memiliki kisah indah dalam hidupnya. Kalau kita baca sejarah mereka, Masya Allah, diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebaik-baik umat pada zamanku, setelahnya betul. Orang yang nggak takut mati. Sehingga pejuang-pejuang yang pernah membuka Islam ke Eropa, Masya Allah, betul-betul mengibarkan tali semangat kepada masyarakat. Bahkan pernah ada seorang pejuang yang bernama Tariq bin Ziyad. Ini yang pasukannya tinggal beberapa orang saja di atas kapal lautnya itu. Dia bakar kapal lautnya itu. Dia berkata kepada pasukannya, ayyuhal ummah, innal aduwa amamakum wan naru wara'akum wa in akhtar bainahuma wal jannah muntazirah. Wahai anggotaku, wahai umat, lihat, di depanmu ada musuh, di belakangmu ada api. Mana yang kau pilih? Surga menanti. Allahu Akbar. Bisa mengalahkan pasukan. Kenapa? Karena dia tahu ini bukan masalah jumlah dikit jumlah banyak. Yang bikin menang siapa? Allah. Jadi kita jangan terkecoh. Mungkin dakwah sunnah dihujat, dicaci, dimaki. Nggak usah takut. Allah yang bakal jaga. Tugas kita belajar. Nggak usah mendekin jenggot. Anda jadi pendekin takut ditahjir. Masalah. Panjangin kalau perlu sekalian. Tadi saya salut di Al Azhar, satpamnya pakai kumis. Wih, hasilnya kayak tentara Saudi. Saya bilang bagus. Bagus nih, insya Allah insya Allah. Ya, ada juga teman juga di Angkatan Darat itu di mana? Kemarin di Nabire, Papua itu ya sama juga. Masya Allah. Dan lain-lain. Jadi ya biarlah nanti waktu yang bercerita, ilmu yang menyempurnakan nanti. Kelak banyak pejuang-pejuang sunnah di atas muka bumi Indonesia ini. Terus belajar. Ini kan yang di atas bakal diganti. Memang berapa tahun lagi sih? Tinggal tahun depan doang, betul? Yang ganti kan generasi yang baru, betul? Generasi yang paham sunnah, generasi yang paham Quran, generasi yang tahu hukum telah dibukukan sudah. Nggak usah bikin hukum yang baru. Kenapa? Karena kemuliaan datang dengan kemuliaan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Paham mereka. Siapa sih itu orang-orang yang dikatakan muttaqin? Karena tahu surga telah menanti dia. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar bersedekah dalam kondisi bersembunyi maupun terang-terangan. Orang-orang yang betul-betul gemar menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi yang namanya sedekah memang hobi. Dipertontonkan sama Abu Musa al-Asy'ari itu. Dia gemar bersedekah. Sahabat yang terkenal nggak pernah nolak tamu, Abu Musa al-Asy'ari. Kalau antum pengen terkesan masuk surga bareng beliau, baca sejarah beliau tuh. Orang yang nggak pernah nolak tamu. Makanya Nabi paling senang. Salah satu harta yang Nabi nggak bisa tolak, harta dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kalau mereka pada keluar malam pada kelaparan nih, Rasul, sahabat-sahabat, Nabi kasih ide, yuk ke rumah Abu Musa al-Asy'ari. Karena Abu Musa itu kalau nawarin korma sama batang-batangnya, potek sendiri Rasul gitu.
Kalau kita kan mau ngasih orang, kita perhatiin dulu nih, potek-potek nih yang bagus jangan, yang jelek nih. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah dapat kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Abu Musa praktekin. Sampai sedih terasa Abu Musa. Kenapa? Karena dia bersedekah diuji dengan kemiskinan. Satu waktu datang tamu, nggak ada suguhan, nggak ada lagi yang dipotong. Masya Allah, sehingga istrinya berinisiatif motong kuda milik Abu Musa al-Asy'ari. Dan kuda Abu Musa itu salah satu kuda yang terbaik di antara kuda sahabat. Dipotong, digoreng, nggak tahu dibikin apa, saya nggak paham gitu ya. Pokoknya mateng, dikasih suguhan dulu. Tamu nggak ditanya mau ngapain, ya pokoknya jawab salam. Orang Islam udah kasih makan kenyang apa semua, puji makanannya. Baru ada apa nih kemari? Karena kami dalam keadaan susah, kami takut nggak bisa menjamu tamu. Oh enggak, ini sudah makasih. Begini, saya datang kemari sebenarnya utusan raja untuk membeli kuda yang Abu Musa miliki. Wah, tidak. Udah dipotong tadi. Tuh beda sahabat. Kalau kita ada tamu kan ngelongok dulu, pakai tinggi, pakai paper lagi. Ada apa? Ada orangnya. Itu orang pulang, nggak lama ada WA masuk. Tadi ada yang datang nggak mau nganterin duit. Ya Allah. Banyak baik-baik karena rezeki kita nggak tahu kan. Abu Musa begitu, masya Allah. Orang-orang yang gemar bersedekah, sahabat begitu. Sampai kalau yang namanya sedekah semua berebut bersedekah. Kenapa? Karena mereka beriman dengan hukum ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Itu sahabat pegang banget. Lawang hukum asal hidup kita nggak punya apa-apa. Sekarang punya apa-apa, titipan bukan? Titipan. Dititipin kok medit, masya Allah. Munyain, mau diambil marah, dan diambil komplain. Anak titipan bukan? Titipan. Giliran diambil, kenapa dia? Mau ente? Enggak, gitu. Suka komplain kadang-kadang nih. Nggak ada puasa manusia. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kazibina al ghaiz, yakni orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, orang-orang yang gampang maafin manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah tuh paling suka sama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa orang yang berbuat ihsan? Anta budallah ka'annaka taro fa in lam takun taro walakin Allah yara. Orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun dia nggak melihat Allah, dia tahu Allah melihat dirinya. Ya, bukan berarti habis ini dia nggak berdosa, pasti tetap berdosa manusia. Cuman mudah sekali untuk sadar. Ketika dia berbuat maksiat, astagfirullah. Allah ya'lam ya akhi. Allah tahu, hati-hati. Sehingga astagfirullahaladzim. Karena kan setan mah terus nggak boleh ngelihat selah. Kita makan syubhat, kita makan yang haram aja dah. Inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Setan masuk ke badan anak Adam melalui aliran darah. Ya, kalau orang yang berilmu dijaga nih makanan. Karena kan godaan setan di mana aja, di parkiran, ya, depan masjid, dalam masjid godaan setan nih. Ya kalau memang kita nih kita darah masuk hal-hal yang enggak, ya alhamdulillah sudah enggak, gitu ya, insya Allah udah enggak, gitu ya. Cuma kan masih banyak juga yang bercampur. Sehingga apa emosi yang dikedepankan, ya kita masih talbis. Saya udah ingetin dari bulan yang kemarin kan, berapa banyak kondisi orang yang menuntut ilmu sekarang talbis. Dulu zaman Nabi nggak ada, sekarang banyak. Belajar, duduk manis serius dengerin, ngantongin riba, masih nggak? Nggak usah angkat tangan, ya. dan lainnya. Takutnya setan masuk melalui situ. Ya, kepancing emosi, iman lagi turun, khilaf di antara kita. Cuma gara-gara beda pendapat antar ustaz kita ribut. Jangan. Ya, cuma gara-gara beda klub motor, klub mobil nggak tegor-tegoran. Jangan. Yuk road to jannah, kita jalan ke surga bareng-bareng. Itu lebih baik. Yuk bergandeng tangan, yuk tegakkan kemuliaan Allah, muliakan kita insya Allah. Masya Allah.
Dia paham sekali, sehingga dia akan buat banyak hal dalam hidupnya. Maka dia coba kritisi bagaimana cara dia merevisi Islam yang dia miliki. Karena perintahnya kan kalau kita harus kembali ke Allah, udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung, jangan cuma kupas luar, kupas dalam, supaya kita rasakan janji Allah. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Alam ini menerima Islam, asal alam ya, sampai lubang semut pun menerima Islam harusnya. Lubang semut menerima Islam, hatta rayap, hatta hut, sampai ikan-ikan di dasar laut pun menerima Islam. Aneh kalau Islam nggak diterima, aneh sekali. Makanya saya disuruh komentarin, ini orang-orang yang suka bubarin pengajian gimana Ustaz? Oh, ya dipertanyakan keislamannya. Karena kalau iblis saja cuma bikin orang malas belajar, nggak pernah bubarin pengajian, betul kan? Ada iblis bubarin dari zaman Nabi Adam, nggak ada. Nggak ada yang namanya iblis bikin Adam sama Hawa bercerai, nggak ada. Nggak ada dibubarin, nggak ada. Dibikin masalah dalam keluarga, konflik anak, ya, digoda, ribut antar anak, supaya laki bini ribut. Kadang-kadang kan bini pro sama anak laki, bapak pro sama anak perempuan, betul? Digoda terus. Orang Islam nggak kegoda. Kenapa? Karena ada jawabannya cuma di Quran. Haruskah aku kembali? Kembali ke Quran. Haruskah aku kembali? Kembalikan ke Allah. Ketika masalah sudah membuat otak ini penat, solusi pun nggak kelihatan, nggak usah dipusingin. Di Quran ada. Makanya penting kita berteman sama orang soleh, itu penting. Maka saya suka bilang yang punya anak perempuan, ya, yang mau menikah, wallahi jujur, sebelum ada laki-laki nanti yang mau meminta anak perempuan kita atau adik perempuan kita atau saudara perempuan kita, ketika ta'aruf bisikin sama tuh perempuan, tanya sama calon, tanya, punya teman orang soleh gak? Punya teman ulama gak? Tanya. Kan ada ta'aruf, nazar, ta'aruf, khitbah, betul? Anak seneng nih, cakep nih, ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Ini anak nih kasih bocoran buat para Jones ya. Nah, nanti tuh perempuan tanya ketika ta'aruf, kamu serius mau datang lagi kemari? Ya serius lah, udah 2 kali nih, mahal Grab. Wah, ya lupa. Udah hitung-hitungan ya. Ya udah nggak apa-apa, berarti memang ekonomis nih orangnya. Ya sudah, kalau begitu sebelum terjalin hubungan yang lebih dalam di antara kita, kita kan bakal berumah tangga nanti ya. Pasti banyak lah riak gelombang dalam rumah tangga yang membuat bahtera kita akan berjalan menuju surga. Bisa gak kamu mencintai aku karena kekurangan yang kumiliki? Tanya seperti itu. Ya insya Allah. Sebelum aku tanya, nanti masalah kita banyak. Punya teman ulama gak? Buat memberikan solusi pada masalah kita. Apa? Teman ulama. Punya? Belum. Pulang. Apa yang diharapin dari orang yang gak kenal ulama? Masalah pasti ada. Ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ya tat, nunggu mantu punya teman ulama mah nggak kawin-kawin, nggak apa-apa ya, malaikat nunggu. Ini anak yang kita sayang, yang kita cinta, betul, yang kita mainkan poninya, kita kuncir 2 kepang rambutnya, ya Allah, sudah besar dibawa sama orang. Wallahi, siapa yang bakal bawa buah hati kita ini? Yang akan hidup berdua nanti, akankah malaikat datang ke rumahnya? Siapa yang bakal menasihati dia nanti? Karena perempuan kalau sudah menikah, Tuhannya di muka bumi adalah suaminya. Bahkan menjilat semua borok di badan suami belum bisa menyempurnakan bakti seorang istri kepada suaminya. Masya Allah. Itu nggak main-main. Perlu. Makanya berteman sama orang-orang soleh itu penting. Solusi selalu ada. Orang soleh nggak berpendapat kecuali nggak ada di Quran dan Sunnah. Dia akan mengatakan qala Allah wa qala Rasul.
Karena Allah yang mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini Quran tidak ada keraguan. Yang bilang siapa? Allah. Berarti pasti semuanya. Makanya kalau ada orang soleh, penghafal Quran, bagus agamanya, jangan tunggu lama-lama. Ini kemuliaan yang dijanjikan. Bakal melahirkan generasi yang mendoakan orang tuanya. Orang tua yang berbuat dosa, ketika dia masuk ke lubang kuburnya, dicambuk oleh malaikat, disiksa dalam kubur. Yang bisa menghentikan azab, doa anak yang soleh, doa cucu yang soleh, lahir dari rahim wanita soleha, benih seorang lelaki yang soleh. Masya Allah. Ayo persiapkan. Bangsa ini butuh ulama, butuh generasi yang mengerti agama, bukan cuma sekedar gugur kewajiban. Dahsyat ya, kembali ke Allah. Haruskah aku kembali? Harus. Wabasyiris sabirin, kabar gembira buat orang yang sabar, orang yang mengerti. Wasta'inu bis sabri wassalah. Dia revisi Islam, dia baguskan agama, karena dia tahu sekali bahwa Allah turunkan kemuliaan melalui Islam. Makanya aneh kalau sampai ada orang Islam beranggapan boleh memilih pemimpin kafir. Aneh. Ini udah salah nih. Minum madu cuma boleh nyolong begini, betul? Jadi nggak bener, manfaat madunya nggak jelas gitu loh. Karena cara belinya salah. Padahal menyehatkan, kan duitnya nggak jelas. Begini nih, endingnya nggak jelas. Al-amal bi khawatimiyah. Tadi bawa acara bilang manusia kan yang penting dilihat akhir bukan awal, betul? Lah kalau akhirnya awalnya agama, kuliah, hafal Quran, akhirnya udah tua kan sebentar lagi. Benci sama sunnah. Ya Allah, nih orang sampai segitunya bilang orang jenggot bodoh. Masya Allah. Mau berapa tahun lagi Bang Di? Subhanallah ya hadi. Semua diberikan hidayah insya Allah. Ya. Jadi tolong buat sebuah akhir yang indah. Revisi. Ya, kalau memang kita tahu kita pasti kembali ke Allah, besok kita kembali, kita bawa apa? Mudah-mudahan kita bawa sesuatu yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Yakni bekal di akhirat. Pahala sebanyak mungkin. Waktu sebentar lagi, dan itu nggak lama. Ya, saya suka ajak ngomong teman-teman yang seumuran sama saya nih, kita ini udah 45 nih. Ya Allah, 3 kali pemilu lagi nih, betul kan? 3 kali pemilu tuh nggak lama. Itu kalau nyampe 60 tiap hari di motor mulu, ya Allah ya. Sampai apal merek ban maksudnya. Ban truk. Maut nih kita nggak tahu nih. Kalau panjang ya sama umur Rasul 3 kali pemilu. Kan 3 kali pemilu Indonesia nggak berubah, betul? Sebentar sekali, singkat sekali waktu. Makanya ayo, yuk galang ukhuwah di antara kita, jauhkan permusuhan di antara kita, supaya pengajian tetap berjalan. Nah, ya. Buatlah tuntunan yang bakal ditonton dengan tontonan yang baik insya Allah. Sengaja saya perpanjang waktu buat berdialog karena banyak kadang-kadang nggak kebaca. Silakan yang mau bertanya, Fadhil.